Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini di hari puasa keberapa nih ya? Tanggal 12 April ini. Ya, intinya saya berdoa semoga teman-teman yang sedang berjuang melawan GERD, anxiety, asam lambung segera diberi kesembuhan. Dan hari puasa ini mudah-mudahan menjadi berkah ya untuk penderita GERD, teman-teman penderita GERD supaya cepat nemu jalan kesembuhan. Dan baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, saya akan membahas tentang pola makan pada penderita GERD. Nah, jadi kemarin tuh ada yang bertanya bagaimana pola makan abang selama apa sakit GERD ini kan. Jadi begini teman-teman, saya akan berusaha menjelaskan sedetail mungkin karena jika hanya saya jelaskan melalui kolom komentar itu bakalan panjang kali lebar kali tinggi dan itu pun belum tentu dapat poinnya teman-teman. Jadi begini teman-teman, setelah saya merasakan penyakit GERD asam lambung, saya menemukan ada 3 fase. Jadi pola makan itu tidak sama di setiap fase teman-teman. Jadi begini, karena sering kita dengar ya, ini menurut saya pribadi, jadi sering kita dengar bahwa orang penderita GERD itu makannya harus sedikit-sedikit, porsi kecil tapi sering begitu kan. Dan ada yang bilang juga kalau penderita GERD itu makannya harus teratur. Dan ada juga yang bilang kalau penderita GERD itu makannya nggak boleh sembarangan. Nah, jadi dari pengalaman saya teman-teman, saya simpulkan bahwasanya apa yang terjadi di tubuh saya coba untuk menceritakan ke teman-teman. Jadi menurut saya seperti ini teman-teman. Pada pengalaman saya saat menderita GERD, saya menemukan bahwa ada 3 fase. Jadi setiap fase itu mempunyai pola makan sendiri-sendiri teman-teman. Nah, teman-teman pasti bingung nih maksudnya bagaimana. Jadi saya jelaskan lagi begini teman-teman. Pada fase pertama, yaitu fase parah. Ini bisa dibilang ini parah-parahnya lah. Di mana pola makan pada fase parah ini sangat-sangat sulit teman-teman. Jadi maksudnya begini, pada fase parah ini teman-teman, jadwal pola makan itu sangat-sangat kacau teman-teman. Karena ketika perut ini betul-betul tidak mau menerima makanan, dia ketika menerima makanan yang agak keras sedikit, katakanlah nasi gitu kan, dia itu setelah kita makan, dia mau kembali lagi, keluar lagi teman-teman. Jadi perut itu tidak mau menerima. Tapi pada fase ini saran saya berusahalah untuk tetap makan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Maksudnya jangan lantas terus tidak makan karena takut muntah. Ya kalau muntah makan lagi dan di fase ini teman-teman usahakan makannya itu bubur. Nah, disinilah di fase pertama inilah makanan-makanan lembek seperti bubur itu yang seharusnya diterapkan teman-teman. Karena perut ini betul-betul kacau teman-teman. Ini fase-fase parahnya. Tidak jarang ketika saya makan itu setelah makan langsung muntah, setelah makan langsung muntah. Dan itu biasanya eh, berjalan sekitar beberapa bulan, tidak terlalu lama fase itu teman-teman. Nah, itu pada fase pertama dan disitulah peran makanan yang sangat lembek seperti bubur itu seharusnya diterapkan. Dan di fase pertama ini, fase yang parah-parahnya ini, saya sarankan untuk teman-teman tetap makan meskipun setelah makan itu rasa mual, kadang juga sampai muntah, itu tetap harus wajib makan teman-teman. Nah, itu untuk fase pertama. Kemudian masuk ke fase kedua. Nah, jadi di fase kedua ini untuk rasa mual sudah berkurang teman-teman. Jadi di fase kedua ini yang saya rasakan perut malah cenderung sering lapar, mudah lapar. Itu di fase kedua. Dan fase kedua ini gimana ya? Posisinya lebih baik di atas fase pertama. Ini fase-fase parah. Dan fase kedua ini agak mendingan lah. Jadi dia itu posisi perut itu jadi gampang sekali lapar teman-teman. Di saat lapar itu langsung pusing kepala kalian itu semakin menjadi. Jadi begini, misalkan kita biasanya di fase parah itu kita berusaha untuk makan 3 kali sehari ya, pagi, siang, sore. Di fase kedua inilah teman-teman, di fase kedua ini teman-teman, kita makan pagi. Biasanya tidak sampai jam 12 itu teman-teman. Biasanya pada jam 11 itu sudah
sudah keroncongan, sudah lapar sekali, dan apa, pusing di kepala, keliangan itu semakin menjadi teman-teman, dan gemetar, kesemutan itu teman-teman. Dan disinilah teman-teman, di fase kedua ini makanlah dalam jumlah kecil, dalam porsi kecil tetapi sering. Nah, menurut saya ini di fase kedua ini pola makan yang seperti itu tuh wajib kita terapkan. Jadi setiap fase itu yang saya rasakan itu punya pola makan sendiri-sendiri teman-teman. Untuk pola kedua itu, nah ini dengan porsi sedikit tetapi sering itu untuk fase kedua, yaitu di atasnya fase yang parah-parahnya. Jadi bisa dipahami teman-teman ya, untuk fase pertama, fase yang parah-parahnya itu usahakan makan 3 kali sehari. Tapi kita itu tersiksa sekali dengan makan itu. Dan usahakan juga makan dengan tekstur yang sangat lembek seperti bubur. Saya sarankan bubur itu diterapkan pada fase pertama ini, fase parah-parahnya. Dan setelah membaik masuk ke fase kedua, yaitu di mana kondisi perut ini sangat mudah sekali lapar. Dan efeknya kalau lapar itu bisa resek teman-teman, bisa apa, pusing, langsung kesemutan, gemetar, badan gemetar gitu kan. Di fase itu saya sarankan untuk pola makan yang biasa sering kita dengar, yaitu makanlah dengan porsi kecil akan tetapi sering. Nah, itu untuk fase kedua, bisa diterima teman-teman ya. Dan sekarang masuk ke fase 3. Sebenarnya fase 3 ini sudah mulai mendekati sembuh teman-teman, yang saya rasakan seperti itu. Jadi begini, pada fase 3 ini rasa lapar itu sudah apa ya, sudah berkurang. Itu yang dominan dari fase 2 ke fase 3 ini. Jadi ketika kita telat makan itu enggak terlalu apa ya, enggak, ya sudah kayak orang normal biasa, kayak kita biasanya telat makan tuh gimana sih, enggak terlalu berpengaruh gitu kan. Nah, pengaruhnya di sini teman-teman, untuk fase ketiga ini, kita biasanya di fase ketiga ini sudah mulai nakal. Yang saya rasakan seperti itu teman-teman. Jadi makan itu udah mulai sembarangan, sudah mau berani makan lalapan, sudah berani makan sambal, sudah cuek lah, sudah cuek, dan apa ya, prepare untuk sembuh, sudah yakin itu fase sembuh, akan sembuh, dan setelah itu ya betul-betul akan sembuh. Dan apa ya, ya kalau makan-makan yang pantangan sekali baru terasa sensasinya, tapi sensasi itu sudah ndak ngefek, dari segi psikologis kita itu sudah ndak ngefek, jadi ya udah berjalan begitu aja. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, bisa dipahami ya. Jadi yang saya rasakan tuh seperti itu. Jadi setiap fase itu punya pola makan sendiri-sendiri teman-teman. Itu kalau menurut saya. Seperti itulah teman-teman pola makan yang saya rasakan dan saya terapkan pada saat saya mengalami GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Dan mungkin sekian video dari saya. Saya doakan untuk teman-teman yang sedang berjuang melawan GERD, anxiety, dan asam lambung lekas diberikan kesembuhan. Amin 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 ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.